La
رغبتك ومعرفتك. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Tidur di gang tu banyak di lockdown dah lah. Lockdown. Al-Fatihah.
beberapa infonya. Yang pertama, dari info dari pengurus masjid Darul Muttaqin. Jadi masjid ini akan dilaksanakan rehab, ya, pembangunan serta akan rehab masjid Darul Muttaqin. Ya, ini akan disampaikan amplop untuk registrasi. Ada keterangan dalam amplop ini, ya, yaitu baik berupa materi, material, atau bahan-bahan untuk pembangunan. Jadi bisa juga langsung kepada pengurus masjid. Bisa juga di sini ada penjelasannya. Rencana rehabnya masjid. Kemudian ada juga rekening bank Bank Syariah. Yang saya bukan perlu sekalian. Siapa yang ingin partisipasi untuk pembangunan masjid ini amplop akan dibagikan, silakan hubungi pengurus masjid. Nah, mudah-mudahan dapat terlaksana pembangunan pada masjid ini. Yang menginginkan semoga rezeki diberkahi Allah SWT. Nanti hubung siapa nih? Pengurus masjid ya. Nah, ini bentuk amplop ini. Tadi Pak Hamdi ngasih nih. Pak Hamdi ini melengkap pengurus masjid apa? Ya. Hah? 13 masjid. 13 masjid. Ya, Di tasan dia. Nah. Ya, seperti itu ya. Kemudian Fatihah. Fatihah pertama kepada Nabi Tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yadil qutuh wal munuh wa rusuh wa sal jasadi wa ruh wa tabatul nusub bisiril asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ditujukan kepada almarhumah Sri Rezeki binti Abdurrahman, ya, Bu Sri yang Mbak Bimbang. Ini bukan Bu Sri di sini, ya. Yang kemarin kita doakan kan, yang masuk rumah sakit di Kudus, di Kudus. Almarhumah meninggal pagi hari ini Sabtu nih. Ini hari ini. Terus Sabtu kemarin, tanggal 19 bulan 10 24 jam 13.40 di Kudus, Jawa Tengah. Nah, kita kirim Al-Fatihah. Ibu Sri ini istri dari Bapak Sahli Arifin, orang tua dari Surya Alam Nofalda. Anaknya Ikhwan sini juga, ya, atau suaminya? Hah? Besannya? Oh ya. Ya, kita kirimkan doa Al-Fatihah, semoga almarhumah diampunkan dosanya, diampuni kesalahannya, diluaskan kuburannya dengan berkah umur kita. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna qara'na suratul Fatihah ila ruhi Sri Rezeki binti Abdurrahman ij'alhuma tawaffadika minna ilaiha waj'al rahmatan lahu baina yadayha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afha. Allahumma arhamha rahmatan wasi'ah waghfir laha maghfiratan jami'ah. اللهم انقلها من ذكر القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلد إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa firyatil aghyar minta ibabil yasar
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Jemaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, ya, hadis-hadis mengenai kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita masuki hadis berikutnya. Ini kisah tentang awal, ya, awalnya Nabi diangkat menjadi rasul, yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Sini disebutkan, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi. Yani awal dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu. Ya, ada asal awalnya dulu. Apa awalnya? Ru'ya salihatu fil naum. Yani mimpi yang baik. Yang mimpi yang baik di dalam tidur. Jadi sebelum Nabi bertahanus menyendiri, ya, itu mimpi dulu. Mimpi semua Nabi itu mimpi benar. Begitu mimpi benar, besok lusa dibuktikan benar begitu. Nah, dia pun heran kenapa seperti. Nah, dia tak sadar pertama awalnya dia menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi ini, mohon maaf Bapak Ibu ya, bisa juga dia bunga tidur, tapi bisa juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini kata Nabi, wahyu putus, tak ada lagi wahyu. Tapi ru'yatus salihah minal mu'min. Mimpi yang baik bagi orang mukmin. Hadis Bukhari juga menyebutkan mimpi orang mukmin itu 1/46 daripada wahyu. Jadi jangan dianggap semua mimpi itu bunga tidur. Bagi orang-orang yang saleh itu kadang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi ini mimpi dalam tidur nanti kenyataan. Wa kana la yara ru'yan illa jan mithlu falaqis subhi. Nah, adanya Nabi tidaklah melihat dalam mimpi tersebut melainkan datang. Apa yang dimimpi itu datang besok. Nah, dan perlahan lagi dapat pelajaran. Kalau gitu mimpi aku nih benar semua. Gitu. Ya, benar semua. Itu awalnya. Ya, awal. Nabi Yusuf alaihissalam keluar daripada itu, dari penjara. Kan ditangkap tuh, karena difitnah dia berbuat mesum dengan istri pembesar kerajaan. Yang konon katanya namanya Zulaikha. Nah, maka dia dapat fitnah, dia dimasukkan di dalam. Jadi tidak selalu orang yang benar itu lepas, ya, tidak selalu. Kadang orang yang salah itu pun masuk juga dalam kerangkeng. Nah, Nabi Yusuf tidak salah. Padahal orang yang ahli dalam meneliti itu dipanggil sama suami Zulaikha. Gimana orang ini? Kata pembesar tadi bilang apa? Kalau koyak bajunya di depan, berarti Yusuf yang bernafsu. Ya. Kalau baju Nabi Yusuf sobeknya di depan, berarti dia yang bernafsu. Tapi kalau sobeknya di belakang,
Istri kau lah yang bernafsu. Ternyata suaminya di belakang, tetap salah. Pembesar kerajaan pasti malu. Kok dia ketahuan istrinya yang apa? Kalau memang inisiatif istrinya yang kuat, malu lah. Istri menteri kan? Nah, jadi orang benar pun tetap dituduh salah. Tidak masalah. Kalau ini terjadi, terima aja, ada hikmahnya. Nah, makanya kadang-kadang orang tak menyalahkan, udahlah terima aja. Kenapa? Ada hikmah. Hikmahnya di dalam istana tersebut, dalam kerajaan, dalam penjara itu ada orang yang mimpi dalam penjara itu. Ditanya Nabi Yusuf takwilkan begini. Begitu dia keluar penjara, betul. Kau akan bebas tak lama lagi gitu. Nanti kau seperti ini. Oh, dia bilang kawan aku tuh hebat dan dia terbukti. Nah, begitu raja mimpi, yang kawan Nabi Yusuf ini beritahu ada orang yang ahli takwil mimpi. Mana orang? Dalam penjara tu katanya. Kawan aku kata dalam penjara ada. Ditakwilkanlah mimpi raja dan terbukti. Kan cerita kan? Dia lihat 7 ekor sapi kurus, kemudian 7 ekor sapi gemuk-gemuk. Maaf, yang gemuk dulu, baru yang kurus. Aku lihat 7 ekor sapi gemuk, tak lama kurus. Dipanggil Nabi Yusuf. Apa maknanya? Sekarang masa subur, gandum makanan pokok simpan di gudang, persiapan 7 tahun ke depan paceklik. 7 tahun ke depan paceklik, dan mimpinya terbukti. Lama Nabi sudah penjara, 7 tahun lebih. Ya, 7 tahun lebih. Sabar dia. Tapi begitu keluar langsung diambil raja, jadi pembesar kerajaan. Nah, jadi bahan sembako dia yang megang. Jadi waktu itu Nabi Yusuf ini kepala bulog. Kepala bulog dia. Diangkat oleh raja. Jadi nanti kalau ada yang ditakdir masuk penjara, sabar lah ya. Itulah hidup. Saya dulu belajar sama guru saya itu, kalau masuk penjara dia bilang dosa gugur. Dosa gugur. Penjara itu ibaratkan neraka dunia. Neraka dunia. Bisa masuk penjara sebab dosanya habis. Jangan. Nah, cuma kan ada yang tak terima, ada yang tak mau. Wa hubbiba ilaihi al-khala'. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyenangi menyendiri. Setelah mimpi semuanya benar, lalu diberi ilham Allah menyendiri. Ini mohon maaf, ini Allah yang bimbing, bukan kemauan Nabi. Jadi semua Nabi begitu dibimbing gitu, menyendiri. Fakana yakhlu bi gharin Hira. Maka dia pun menyendiri di Gua Hira. Akhirnya mimpi menyendiri di Gua Hira. Cari tempat. Oh Allah, Gua Hira, Masya Allah. Saya pergi itu kan, mandang ke atas. Ya Ustaz, lagi tak? Oh langsung tinggi lah. Belum pernah saya naik Gua Hira. Cuma saya dapat belajar. Nabi bertahanus menyendiri di Gua Hira. Pergi ke sana, ketahuan ya. Bertahanus fihi wa huwa ta'abbudul layali. Kemudian Nabi bertahanus itu beribadah di Gua Hira dalam beberapa hari. Jadi berapa lama Nabi bertahan? Tergantung perbekalan. Perbekalan ini untuk makan berapa hari? Itulah dia Nabi nginap di atas di Gua Hira. Nah, kemudian zawatil adadi qabla ayanzi'a ila ahlihi. Nah, jadi Nabi ini berulang-ulang keadaan seperti itu. Dia mendatangi kepada ahlinya, wa tazawwada lidzalika, dan ahlinya, istrinya memberi bekal. Jadi Khadijah itu menyokong pulang. Hari-hari Nabi pergi ke Gua Hira dengan perbekalan
Khadijah siap beri perbekalan untuk suaminya. Itu saya bilang kan, Khadijah ini orang pilihan. Bayangkan pekerjaan Nabi nginap di Gua Hira, tak jelas siapa yang nyuruh. Tak jelas siapa yang nyuruh. Tapi Khadijah pun diberi ilham oleh Allah membenarkan perbuatan suaminya. Berarti Khadijah bukan orang sembarangan. Coba kau istri-istri kebanyakan, mana mau? Apa kau buat di atas tu? Jangan kau nanti kau datang jin syaitan. Nah, gitu. Ampun ya. Di situ saya katakan kenapa Nabi mengawini perempuan yang umurnya lebih tua dari Rasulullah SAW. Tuh. Nah, keduanya dia mengerti agama karena keluarganya ada yang ahli dalam bidang agama. Ya. Maka saya pelajari ini memang Allah sudah atur. Ya Allah sudah atur. Dia dapat istri yang lebih matang pemikiran dari Nabi, lebih senior. Thumma yarju' ila Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian dia kembali kepada istrinya Khadijah, fatazawwadu limithliha. Jadi baliklah, baru habis bekal, buatkan lagi, bakar lagi Nabi ke Gua Hira. Itu bertahun-tahun. Dan itu terjadi setiap bulan Ramadan. Dipilihnya bulan Ramadan bingung. Makanya Ramadan ini dulu sebelumnya tidak ada nilai. Sama dengan Rabiul Awal, zaman jahiliyah tidak ada nilainya. Kapan Rabiul Awal bernilai? Setelah diperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Barulah bulan ini menjadi mulia. Ramadan juga begitu. Dulu ini tidak ada apa-apa. Kenapa mulia? Itu kan. Waktu pun habis ya. Ya, 31. Ya. Hatta ja'al haqqu wa huwa fi gharin Hira. Nah, berulang-ulang sampailah datang kebenaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di Gua Hira. Nah, faja'alul malak, datanglah malaikat. Siapa tu? Jibril. Inilah awalnya. Tapi sebelum bertahan bertahun-tahun. Ya. Nah, faqala, malaikat bilang sama Nabi Muhammad, Iqra. Bacalah. Faqala, Nabi jawab, ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Ini boleh dikaji panjang ni. Ada buku ke? Ada buku tak? Mana ada buku? Apa yang dibaca? Tak ada buku. Disuruh membaca itu pakai lisan, bimbingan. Apa bahasanya? Ibla. Ikut. Ya. Kok saya bimbing Azmi ni? Saya bimbing Azmi ni. Ayo ikut saya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kira bisa? Tapi Nabi jawab, ma'ana bikari, aku tak bisa baca. Di imla pun Nabi tak sanggup. Ini panjang juga cerita ni. Tak selesai hari ni. Mana ada buku? Buku tak ada waktu itu. Nulis mulut. Dan Nabi tak pandai nulis. Ya, tidak pandai membaca. Itu mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu lewat saja. Nanti pembahasan yang kali lagi. Qala fakhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhd. Nah, waktu aku bilang aku tidak bisa membaca, maka aku ditarik oleh Jibril, ditarik. Faghattani, dan aku dipeluknya. Udah ditarik, dipeluk lagi dia bilang. Ya. Sehingga dia bilang aku menjadi kepayahan. Dipeluk Jibril. Udahlah tak jelas wujud asli lagi ni. Ini siapa ni? Kok tak kuat tak gila. Ya, lagi menjadi datang Jibril. Dan Nabi bilang Jibril muncul dalam bentuk yang asli. Ya, tak bisa bayangkan. Saya tak bisa bayangkan. Nah, summa arsalani, kemudian aku dilepaskan lagi. Faqala, kemudian setelah itu dibimbing lagi, Iqra, baca ya Muhammad. Faqultu lastu biqari, aku tak bisa baca. Dipeluk lagi aku kedua kalinya bilang, sampai aku kepayahan, kemudian dilepaskan ini.
Iqra, baca. Oh, baca ni. Akhirnya ma'ana biqari, aku tak bisa membaca, kata Nabi SAW. Sampai ketiga kalinya. Kemudian aku dilepaskan. Mungkin yang ketiga kali itu Nabi udah agak tenang. Pertama takut, yang kedua, maksudnya yang ketiga udah terbiasa. Kemudian dia bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang saya berpikir pula, kenapa Al-Quran itu disusun Al-Fatihah, bukan surah ini? Sebenarnya bukan sebab turunnya, tapi dibimbing oleh Jibril. Waktu membukukan Al-Quran itu disusun melewat Jibril. Jibril beritahu datang dari Allah. Jadi Allah bilang Jibril bimbing Muhammad. Ramadan datang dibimbing dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Jadi tauhid ikut susunan Jibril, berarti susunan Allah SWT. Ya. Nah, 5 ayat inilah ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Nabi ini mohon maaf diajarkan tentang Allah dulu. Makanya wajib belajar tauhid, kenal Tuhan dulu. Baru diajar Nabi ini, sebut nama Tuhanmu. Kata Abah Ali bilang, sebenarnya suruh zikir. Tuhanmu siapa? Zikir khafi, isi hati. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, sebutlah nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan pena, tulisan-tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tak diketahuinya. Jadi sebenarnya hakikat kita ini bodoh. Kok bisa tahu? Hakikatnya Allah yang beri kecerdasan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya, betul-betul beliau itu dibimbing oleh Allah melalui Jibril alaihissalam. Nah, selesai 5 ayat ini, faraja'a biha Rasulullah SAW. Yarjifu fu'aduh. Nabi pun kembali, sedangkan hatinya goncang, berdebar-debar. Inilah fungsi isteri. Makanya nanti kalau ada suami ibu balik ke rumah berdebar-debar jantungnya, boleh jadi dapat wahyu tu. Maksudnya ada masalah, tenangkanlah suami itu. Ya, ini fungsinya suami istri ni. Ya, bukan hanya terima duit untuk makan di rumah, tidur sama-sama, tak. Jadi fungsi istri itu besar. Kalau kita lihat bagaimana fungsi Khadijah terhadap suaminya. Padakhala ala Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi pun datang menemui istrinya Khadijah. Faqala, Nabi bilang sama istrinya, Jammiluni, zammiluni, selimuti aku. Kena goncang Nabi. Goncangnya luar biasa. Barang tak pernah dibantah. Tiba-tiba muncul, bersuara lagi, ngajarkan ayat-ayat lagi. Goncang Nabi. Begitu goncang, fazamiluhu hatta daba'ahu rabb. Kemudian diselimutlah oleh istri tadi. Dipeluk sampai tenang Rasulullah SAW. Masya Allah, ini kisahnya luar biasa. Ya kan? Sampai Nabi tenang. Ya. Apa? Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Dia pun ngomong dengan istrinya Khadijah, dan apa yang dialaminya disampaikan dengan Khadijah. Habis dah diungkapkan semuanya. Itu tandanya Khadijah bisa memahami keadaan suaminya itu. Faqala laqad khashitu ala nafsi. Nabi bilang apa? Aku takut terhadap diri aku ni. Apa yang terjadi? Biasa dia. Barang baru ditemui. Aku takut apa yang terjadi dalam diri aku ni. Qalat lahu Khadijah. Khadijah jawab. Ni tenangkan suami. Kata Khadijah, kalla abshir. Ingat, sekali janganlah kau takut. Ini berita gembira sebenarnya untuk kau. Bayangkan, ini berita gembira, bukan main-main ini, kata Khadijah. Wallahi, demi Allah.
Wah, sumpah tu. Nak mantapkan hati suaminya. Demi Allah, kata Khadijah. La yukhzika Allahu abadan. Allah tidak akan menghina kau. Yang datang kepada kau ini bukan penghinaan dari Allah Ta'ala. Apa sebab? Innaka la tasiru rahmah. Kau ni orangnya suka menjalin silaturahim. Jadi Nabi ini punya kebiasaan sebelum jadi Rasul, dengan orang bagus tak ada masalah. Nah, itu. Inilah nama sunnah Nabi. Kan sunnah Nabi ini silaturahim. Kamu orang suka nyambung silaturahim, kamu tak punya masalah dengan orang, kamu baik. Wa tasduqul hadis, perkataanmu benar, memuaskan orang lain. Karena Nabi kalau ngomong semuanya benar. Makanya sampai masalah Hajar Aswad yang menengahi Nabi Muhammad SAW. Ya, pertikaian suku itu. Apalagi wa tahmilul kalla, dan kau menanggung beban orang-orang yang susah. Ini kebiasaan Nabi sebelum jadi Nabi. Ada orang susah dibantu sama Nabi. Kenapa? Dia kaya. Apa sebab? Istrinya kaya. Dan Nabi bersedekah, istrinya menyokong. Nah, pakai duit ni sedekah, dibantu suaminya. Begitu kan terbalik. Ya, suami sedekah dengan siapa? Dengan istri. Nah, ini dia ambil ini 2 juta. Terima kasih lah Pak. Baik betul kau dengan aku. Dulu Khadijah hati dia kasih suami. Nah, pakai sedekah. Itu Khadijah. Makanya kenangan Nabi sama Khadijah kuat sekali. Wa taqsibul ma'lum. Nah, dan kau melakukan apa yang patut kau lakukan. Artinya semuanya yang Nabi lakukan tidak ada yang jelek. Semuanya baik, membantu orang lain. Wa tuqri'at dhaif, dan kau selalu memuliakan tamu. Kau ada tamu datang ke Mekah yang nyambut Nabi, yang menyuguhi Nabi, yang memberi santunan Nabi, yang beri makan Nabi. Udah terbiasa dah, orang Mekah udah tahu. Nah, ini makanya orang pilihan. Ahli surga itu begitu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada orang macam ini akhlaknya, ahli surga lah tu. Jadi ahli surga itu dapat ketahuan sekarang di dunia. Tapi kok ada orang hidup yang buat masalah, kita nasihatkanlah. Sebenarnya orang bermasalah itu buat nasihat, terima kasih lah. Kenapa? Orang beri nasihat itu ingin melepaskan engkau dari neraka. Kalau enggak, itulah neraka ciri-cirinya tu. Di mana adanya buat masalah. Ya. Bahkan tak ada masalah pun buat masalah. Itu ahli neraka tu. Ya. Nah, makanya dapat ketahuan di dunia ini orang-orang ahli surganya Allah SWT. Wa tu'inu 'ala nawaibil haq. Nah, dan kau selalu membantu orang-orang dalam kesusahan. Inilah dasarnya Khadijah menguatkan suaminya. Ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 4. Tak mungkin ni hal yang jelek, wahai suamiku. Kau ni orang menyambung silaturahim. Yang kedua, perkataan selalu benar, menghibur orang lain. Yang ketiga, kau menanggung orang-orang yang susah. Yang keempat, semua perbuatanmu hal yang patut. Yang kelima, kau memuliakan tamu. Yang keenam, kau selalu menolong orang yang susah. Ini 6 pertimbangan Khadijah. Apa yang kau dapatkan pasti baik, karena kau selalu berbuat baik. Tidak. Jadi orang berbuat baik ini insya Allah akan menyesal. Cepat lambat pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang nih. Ya. Nah, kita ambil hikmahnya dulu ya. Nah, separuh kita bahas. Nah, jadi kalau kita kepingin mendapat pertolongan Allah, buat yang ini. Ini luar biasa. Siapa berbuat hal yang luar biasa, dia akan dapat pertolongan Allah pun luar biasa. Pasti. Makanya saya ingin mengajar tasawuf. Kenapa? Tasawuf itu belajar ngambil hasil buahnya. Nah, jadi siapa bertasawuf, dia akan dapat buahnya. Siapa bersyariat, jadi orang yang taat. Siapa yang berilmu tariqah, dia akan meyakini Allah. Siapa yang berhakikat, dia akan dapat buah dari hasilnya. Itulah dia syariat, tariqat, hakikat. Islam, iman dan
Itu semuanya sumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, thumma talaqat bihi ila Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kemudian Nabi dibawa oleh Khadijah menemui Waraqah bin Naufal. Lengkap nama ini, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab, terus sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Berarti satu rukun juga dengan Rasulullah, cuma dari nasabnya dia dari Abdul Uzza, Nabi dari Abdul Manaf. Kita mau situ dia nanti nasab dengan Rasulullah SAW. Ya, sebagiannya masih panjang nih. Ini hadis panjang luar biasa. Ya, cuma kita ngambil hikmah. Apa sebab? Hikmahnya bagaimana proses Nabi ingin kenal dengan Tuhan, bertahan. Menyendiri itu perlu, tapi setelah ada ilmu, kemudian ada guru. Nah, guru Nabi Jibril, guru kita mursyid. Gitu dia. Ini kan dapat hikmah. Nabi gurunya Jibril, dibimbing. Nah, kita mursyid. Ingat, siapa yang tak ada guru, bahaya. Man laisa syekh, fa syekhu syaitan. Siapa yang tak ada guru, maka gurunya syaitan. Nabi gurunya Jibril, kita guru-guru kita. Nah, setelah Nabi baru sahabat jadi guru, sahabat tabi'in, kemudian tabi'un tabi'in. Nah, teruslah sampai kepada guru kita mursyid kita. Insyaallah ini namanya ilmu yang bersalin, ya bersalin. Ya, sebagainya lagi nanti insyaallah kita sambung ya, pertemuan Selasa yang akan datang. Ingat ya, sampai Waraqah bin Naufal. Siapa tu Waraqah bin Naufal? Nah, kita bahas insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna fatub alayna tawbata wa salli kulli hawma wastur lana rawati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة وغيرة وصحبة والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل شؤون صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه على كشف صحبي والحمد لله بالبر والتناهي والحمد لله بالبر والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikan ke mana? Oi. Apa?